Kardio ya. Pasien kita datang dengan keluhan nyeri dada. Oh, berarti bukan spidolnya yang habis. Memang kurang hitam aja menurut abang ini ya kan. Ada yang udah baru nih. Bukan spidolnya yang habis. Nampak jadi kan? Kalau nggak nampak pindah ke depan. Nampak nggak? Kurang. Bukan spidolnya. Apa? Iya, dia besarin aja ya. Oke. Mind map pertama, pasien kita datang dengan keluhan nyeri dada. Oke, berarti ini apa namanya? Angina. Nantilah anginanya, angina apa? Kalau pasien kita datang dengan keluhan nyeri dada, berarti yang pertama kali kita tengok apa? Dari anamnesis. Apakah dia hilang saat istirahat atau tidak? Masih nampak ya, Dek? Masih ya? Kalau dia hilang dengan istirahat, langsung dapat diagnosanya. Namanya angina pectoris statis. Kalau dia tidak hilang dengan istirahat, maka kita punya kewajiban melakukan pemeriksaan penunjang. Kamu tahu nih, sebenarnya kalau di soal-soal itu namanya EKG stres namanya. Jadi disuruh dulu dia treadmill. Nah, kita lihat EKG-nya. Kalau EKG-nya itu ST depresi, nanti abang ajari, atau T inverted, maka ini kemungkinannya dua. Apa aja? MSTMI atau UAP. Dengan syarat apa? Cek enzim jantung. Enzim jantungnya normal, itu mengarah ke unstabil angina pectoris. Enzim jantung meningkat berarti sudah terjadi miokard, infark. Tapi masih non ST elevasi miokard infark. Kalau seandainya hasil EKG-nya ST elevasi, maka ini langsung aja tegakkan ST elevasi miokard infark. Berarti dari nyeri dada kita punya 4 diagnosa. 1, 2, 3, 4. Dapat nggak ini dari anamnesis? Udah mulai dapat dari sini. Tapi penentunya di mana? Di EKG sama enzim jantung. Maka abang punya kewajiban melakukan pemeriksaan penunjang. Yang pertama keranjang sampah darah kecil. Yang kedua adalah pemeriksaan EKG. Pertama, ST elevasi. Sekarang gini deh, harus hafal mati dulu EKG normal itu gimana. Kalau EKG normal aja kita nggak tahu gimana yang abnormal. Coba perhatikan, ini EKG normal itu kan ada gelombang P, Q, R, S, T. P, Q, R, S, T. Perhatikan P dan T-nya sejajar. Q dan S itu boleh turun sedikit. Ini normal. Jangan kalian anggap Q dan S ini harus sejajar juga. Enggak. Q dan S ini memang harus turun sedikit ya. Depolarisasi atrium, depolarisasi ventricle, repolarisasi ven. Paham ya? Ini normal. Ini harus ada di kepala dulu. Nah, maka kalau abang bicara segmen ST, berarti yang abang tengok yang mana? S sama T. Elevasi artinya apa? Naik. S ini kan harusnya turun ke bawah. Berarti yang terjadi apa? P, Q, R, S-nya kan harusnya turun. Sampai sini enggak? Yang harusnya P sama T sejajar, rupanya enggak sejajar. Paham? Paham. Ada mau tanya nggak sini?
kedua ST depresi berarti itu turun. Normalnya P sama T kan harus sama. Ingat kata-katanya ST depresi, yang abang tengok ST-nya aja. Coba berarti P Q R. Nah, ini yang sering salah, sering kali. Coba, ini ST depresi atau enggak? ST depresi atau tidak? ST depresi atau tidak? ST depresi atau tidak? Coba perhatikan kalimat abang. ST depresi, yang abang tengok segmen ST. Kalau ini S-nya aja yang depresi, T-nya kan tetap di rata-rata air. Ini yang paling sering salah kalian. Orang normal, bukan kalian salah, dokter umum di IGD salah banyak kan. Orang normal dibilang dia ST depresi. Hanya gara-gara S-nya turun. Tapi kan T-nya tetap sama dengan P. Yang kita tengok kan segmen ST. Paham sampai situ deh. Jangan sampai salah. Apa sengaja ngasih contoh ini? Kalau lihat T inverted, berarti inverted artinya apa? Kebalik. Berarti P Q R S T kan naik nih, turun gitu. Gampang nggak? Gampang sebenarnya. Asal kalian itu jeli mata kalian. Kalian harus tahu dulu mana yang normal, mana yang tidak. Sampai sini kalau mau tanya, kalau nggak abang nggak lanjut. Ini EKG masalahnya, oke? Nah, baru abang lanjut lagi pemeriksaan berikutnya. Kan kita perlu enzim jantung. Kalian tinggal bilang deh, melakukan pemeriksaan enzim jantung. Yang paling spesifik apa namanya? Nggak keluar I sama T, ya periksalah CKMB. Berarti kewajiban kalian di rumah mengasih tugas apa? Hafal nilai normal. Kalau nggak hafal nilai normal, nggak tegak juga deh masanya. Percuma. Oke? Apalagi pemeriksaan berikutnya? Kalau dia nyeri dada, foto torak perlu? Perlu buat apa? Kan nggak kardiomegali. ET pro BNP perlu? Nggak. Ekokardiografi perlu? Nggak ada di rumah sakit di Spiro sana nggak ada. Di apa? Di Brastagi juga nggak ada. Jadi eko itu cuma ada di Medan. Oke? Udah selesai. Pasien nyeri dada, peptis anamnesis lengkap. Ingat, kardio orang kaya, peptis harus lengkap. Aku minta penunjangnya apa aja. Kemudian abang masuk ke tata laksana. Alhamdulillahnya semua ini tata laksana awalnya sama. Yang beda tata laksana lanjutannya. Kalau dia STEMI, PCI. Non-STEMI yang berat, PCI. UAP itu bisa pemberian heparin sebagai profilaksis. Itu tata laksana lanjutan. Kita kan dokter umum. Hanya tata laksana awal, habis itu kita rujuk. Berarti cara ingatnya apa? Kalau dulu kan diajari dokter Ahmad Adayan itu Monaco. Kalau Monaco itu morfinnya di awal. Sehingga abang cara ingatnya Onaco aja. O-na-ko. Morfinnya jangan kasih. Kenapa? Karena morfin hanya bisa dikasih ketika nitrit tidak mempan. Berarti pertama abang berikan oksigen nasal kanul 2-4 liter per menit. Kemudian abang berikan N itu apa? Nitrit. Jangan nitritnya dibilang R ISDN tab 5 mg. Berapa kali bisa dikasih? 2-3. Buat 2 sublingual. Oke, ini nggak muat. Dah, kalian bilang ISDN ini fungsinya bukan untuk apa-apa, untuk nyeri dadanya. Makanya abang bisa ulang 2 kali dengan interval 5 menit. Kalau seandainya nyeri dada nggak hilang. Kemudian abang bisa kasih obat aspirin. Aspirin nama pasarnya. Nah, biasanya namanya itu asam asetil salisilin. Jadi kayak mana buatnya? R asam asetil
salisilat. Berapa dosisnya? TAP 80 mg. Ingat deh, ini fase akut, gak ada 3 kali sehari selama seminggu, matilah pasiennya. Fase akut di waktu itu juga, berarti nomornya nomor 4. Abang kasih langsung 1 kali makan, langsung 4 tablet, paham? 1 DD tahap 4. Kemudian Onaco, Co itu apa? Clopidogrel, Clopidogrel, tahap 75 mg. Nomornya biar sama, biar mudah, nomornya 4 juga. Sekali makan langsung 4. Habis itu rujuk. Enak nggak kalau nyeri dada? Enak kali. Tata laksana awal aja. Oke, habis itu dia mau kalian tanya dulu, baru abang masuk ke main map berikutnya. Karena abang apa dulu nanti?